An Abi Malik Al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "At-tahuru syatrul iman," bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi mizan. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'anih. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi atau tamla'u ma fis samawati wal ard. Yang jadi yang jadi pembahasan pokok, was sholatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Jadi orang kalau sholat dan sholatnya diterima, dia melihat cahaya. Begitu gampangnya. Dan kalau murid kakek itu sudah biasa nih melihat cahaya ketika sholat. Bahkan Sidil Fakri ini ketika pas setelah sholat ya yang melihat cahaya, ada Ka'bahnya gitu. Wasadaqatu burhan, wasabru dia ini. Sabar adalah dia, cahaya juga, cuman beda antara nur dan dia. Wal Qur'anu hujjah laka wa 'alaika kullu nas yaudu fa ba'un nafsuhu famu'tikuha aw mubiquha. Jadi ini maksudnya bahwa karena kalau di Karkara itu berpendapat bahwa ketika seseorang beramal soleh, maka sebenarnya Allah membalas kontan, tidak ditunda-tunda nanti di akhirat, walaupun nanti di akhirat juga ada balasannya. Maksudnya ketika kami itu sholat lalu musyahadah cahaya Allah, berarti dia musyahadah itulah sebenarnya balasan kontan dari Allah tanpa ditunda-tunda lagi harus di akhirat gitu tuh maksudnya. Jadi untuk musyahadah itu untuk melihat, karena musyahadah di Karkar itu adalah melihat, maka melihat pahalanya itu langsung kontan, walaupun juga nanti di akhirat ada juga balasannya. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah engkau melihat Tuhanmu? Qala nurun anni arahu, cahaya, anni sungguhnya saya melihatnya. Ada yang membaca anna, bagaimana mungkin saya lihat begitu. Tapi kita ini mengambil yang anni. Ini ada di Sahih Muslim, Kitabul Iman, bab babu qaulihi alaihi salatu wasallam nuran anni arahu 266. Lalu ada pertanyaan begini yang sering ditanya, apakah nurnya itu adalah Allah atau bukan? Saya selalu bilang bahwa nurnya ini hijab. Di hadis selanjutnya kita akan baca bahwa nurnya itu adalah hijab. Cuman saya ingin berkata bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa cahaya, bahwa ada ilmu yang didapatkan bukan dari berpikir, tapi didapatkan dari beribadah. Nah, maka ibadah ini kalau misalnya ini berpikir, lalu ini menjadi ilmu pengetahuan, menjadi filsafat, menjadi ilmu lain-lain, biologi, menjadi ilmu tata negara, yang ini kita tidak mengingkari ilmu ini. Tapi ada ilmu lain yang jalurnya beda dari berpikir gitu, dia bukan ke ilmu pengetahuan, tapi dia ke hati. Tapi hati ini juga akan ke ilmu pengetahuan juga, tapi ilmu pengetahuannya berbeda begitu. Lalu ketika kita itu berpikir, berakal, karena ini juga menggunakan akal. Lalu akal ini dia misalnya digunakan untuk ilmu pengetahuan yang zahir ini, kita tidak menafikan ilmu yang ini. Jadi walaupun kita misalnya kalau yang jalur ini kan berzikir gitu, berzikir hati, berzikir, termasuk musyahadah cahaya Allah di sini. Kalau orang mengingkari musyahadah cahaya Allah, berarti dia di sini prosesnya. Tapi orang yang mengambil proses ini bisa juga musyahadah cahaya Allah dengan tata cara dia gabung. Dia ini dipakai, ini juga dipakai gitu. Nah, jadi kami itu pakai dua-duanya. Ini juga dipakai, ini juga dipakai. Tetapi ketika kami berbicara tentang musyahadah cahaya Allah, berarti sedang memakai yang ini gitu. Lalu yang ini dipakai, misalnya sains masih dipakai. Ahli hukum, kayak yang ada salah satu murid Karkara itu ahli hukum, ada yang kedokteran, ada yang profesor, ada. Oh, berarti kalau lagi profesor berarti dia pakai yang ini nih.
pakai yang ilmu zahir. Tapi ketika dia berzikir dia pakai yang ini, pakai yang ilmu musyahadah, yang ilmu batin gitu. Jadi kalau orang masih mengingkari, oh dia pakai ini. Tapi kalau orang yang dari jalur ini mau ke sini bisa juga. Nah, ketika ini dia berarti dia hati, lalu ruh, lalu sir gitu. Tahapnya ketika saya bilang misalnya ilmunya ruh itu, tahap di sini ada nanti ruh itu dia hanya menjawab iya tanpa ada kata tidak, jangan diukur dari ilmu ini. Jadi ketika pakai ruh gitu, iya, bala, bala terus, begitu iya, terus dia bukan menafikan ilmu yang ini. Ilmu yang, oh bagaimana kok kita tidak boleh bertanya? Bukan tidak boleh bertanya. Kalau dia mengalami ruhnya, dia tidak mungkin bertanya dengan otomatis, begitu. Tapi kalau ketika dia menggunakan akal yang jalur luar, dia tetap berdialektika, bertanya, punya kritik gitu. Ada kritisisme di sini ada kuriositas di sini, ada ilmu pengetahuan, ada nalar macam-macam gitu. Tapi kalau sini enggak, memang jalurnya begitu. Lalu bisakah digabung? Bisa, sangat bisa untuk menggabung antara ilmu zahir dan ilmu batin gitu. Ini ilmu batinnya dipakai, batin yang karya itu pakai, yang ini yang musyahadah cahaya Allah itu. Kenapa tidak bertanya? Karena kalau bertanya terus nanti dia mental, akhirnya mental ke jalur zahir jadinya, nggak naik di sini. Makanya saya selalu tuh kalau murid saya misalnya Al-Fakir nih, Sayyidil Fakir, dia sering bertanya gitu, saya arahkan istighfar, karena jalurnya bukan jalur pertanyaan di sini. Karena kalau selalu bertanya malah jalurnya nanti ke sini jatuh ngeblank. Kalau diterima terus, terima aja dulu, terima, karena ini bukan, kalau mau bertanya terus nanti setelah misalnya nih dari hati lalu ruh lalu sir, setelah sir baru bertanya lagi. Tapi kalau belum sir jangan. Ada sirul asro, sir macam-macam nih. Makanya sebelum nyampe sir jangan banyak tanya dulu. Prosesnya begitu. Takut mental ke jalur yang zahir lagi gitu. Nah, maka kalau di sini istighfar aja dulu, istighfar sampai keluar, sampai sir, baru proses berpikir aktif lagi, nggak ditinggalkan. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa tafakkaruna. Jadi alladzina yadhkuruna, berzikir dulu. Berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri berzikir, qu'udan duduk berzikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa ala junubihim, tidur-tiduran berzikir, wa yatafakkarun, dan berfikir. Jadi berfikir ada juga yang proses ini, ada juga yang berfikir tuh, tetapi nanti setelah pada tahap sir gitu. Dia berfikir benar-benar, tapi berfikirnya sudah beda tuh. Sudah beda kalau yang tahap ini, bersikirnya beda, yang tahap ini juga berfikirnya beda. Walaupun yang tahap ini berfikir, ada yang lari misalnya ke dokteran, ke macam-macam lah. Jadi ini memang dua bidang ilmu pengetahuan yang berbeda, dan tata caranya juga berbeda, instrumennya juga berbeda, alatnya juga berbeda, tapi bisa disatukan. Kenapa bisa disatukan? Karena ini bagian dalam, ini bagian luar. Ini nanti ke syariat, maka di syariat harus belajar. Tapi kalau ini hakikat, ini nggak belajar nih, ilmunya ilmu laduni. Ini yang diperdalam oleh kami, ini yang diperdalam gitu, tanpa meninggalkan yang ini. Makanya kalau ini hakikat, ini syariat, ini tetap berjualan, begitu tuh. Kuliah, tetap kuliah, saya aja kuliah tuh, saya kuliahnya sampai S2 malah, mau nyari S3 sebenarnya. Kalau ini enggak kuliah, ini pakainya ini ilmu laduni nih. Nah, saya juga alhamdulillah tuh sudah dapat nyampe ke sirnya yang tingkat kedua. Makanya saya selalu bilang ilmu laduni, karena saya mengalami itu sendiri begitu, tanpa ini enggak omon-omon gitu. Nanti Sayyidil Fakir juga kalau ada anugerah dari Allah juga nyampe laduni. Walaupun sekarang sudah ada juga ilmu laduninya dikit-dikit, tapi nanti yang jos tuh, nanti yang sampai pada tahap yang sir nanti, yang tapi jangan diharapkan, karena ini murni anugerah dari Allah SWT. Ketika di hatinya sudah tidak ada lain kecuali zikir misalnya, ketika di dalam otaknya tidak ada lain kecuali Allah itu, ketika sudah ingin sudah tidak ingin apa-apa lagi kecuali ingin Allah, baru proses selanjutnya. Tapi sebelum itu istighfar saja.
Orang-orang sering bertanya di sini, kerja enggak? Ya kerjalah. Saya kerja banyak, penerjemah, apa ngajar tadi, ujian di kantor gitu. Ini terus yang ditanya oleh orang tuh. Fikihnya bagaimana? Pakai fikihnya. Tauhidnya gimana? Pakai fikihnya. Ini kalau saya ngomong di sini berarti cahaya isi nih anunya. Itu tuh kira-kira. Oke, kita lanjut ke